Jungle. Audio Jungle. Luhut tetap tuntut Said Didu. Manusia tak punya hati nurani memang harus diberi pelajaran. Genderang perang sudah ditabuh. Siapa yang lebih dulu cari gara-gara dengan cara yang sangat tidak sopan kita pun sudah sama-sama mengetahuinya. Nanti jika sudah diladeni beneran langsung playing victim mewek teriak sana sini dizolimi rezim penguasa bla 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 deldes. Berawal dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hersubeno Arif berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu, Said Didu mempermasalahkan persiapan pemindahan IKN baru yang masih terus berjalan padahal negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Di mata Said Didu, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legasi. Said Didu juga menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan IKN baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara. Berikut ini video wawancara tersebut. Dari sini saya menyimpulkan bahwa Said Didu memang tak pernah berubah dengan sifat licik dan jahat yang ada dalam dirinya. Demi kepentingan pribadi dan golongannya yang sejak dulu sangat ingin menjadi penguasa tertinggi di negara ini, Said Didu terus nyinyir seenak udelnya membodohi dan memprovokasi publik dengan pemikiran-pemikirannya yang diucapkan tanpa dasar yang jelas. Menuduh jadinya, memfitnah ujung-ujungnya, target sasaran jelas Jokowi. Semua bisa dilihat dari video yang saya sertakan di sini. Dengan seenaknya Said Didu mengucapkan semua pemikirannya seakan-akan Jokowi dan jajarannya tak becus kerja. Said Didu juga menggurui harusnya begini begitu seakan-akan cuma dia sendiri yang paling pintar di dunia ini. Jadi, Jokowi dan jajarannya melakukan sesuatu yang benar pun tetap akan dibilang salah oleh Said Didu. Said Didu mempermasalahkan persiapan pemindahan IKN baru yang masih terus berjalan padahal negara kita sedang dilanda wabah COVID-19. Ujung-ujungnya Said Didu menuduh pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legasi. Jujur saya ngakak dengan tuduhan basi mengatasnamakan rakyat seperti ini. Tiba-tiba saya jadi teringat pada tuduhan serupa yang dilontarkan kubu pembenci Jokowi pada Jokowi, saat pemerintah tetap melanjutkan penyelenggaraan Asian Games 2018 di tengah bencana gempa Lombok yang terjadi dalam waktu bersamaan saat itu. Para pembenci Jokowi langsung menuding pemerintah tak peduli dengan penanganan gempa Lombok. Apalagi saat itu pemerintah memang tidak menetapkan status gempa Lombok sebagai bencana nasional agar tidak terjadi travel warning dari negara-negara lain yang justru akan membuat kondisi perekonomian Indonesia makin terpuruk. Sudah bisa ditebak mulut-mulut tipikal Said Didu langsung nerocos nyinyir sana-sini menghujat Jokowi dan jajarannya, seakan-akan Jokowi mengabaikan gempa Lombok. Samahan polanya, lagu lama yang sudah bisa ditebak lu lagi biangnya. Padahal saat itu gempa Lombok sudah ditangani secara intensif. Jokowi bahkan mengeluarkan impres kepada seluruh menteri dan jajaran ke bawah agar penanganan gempa Lombok jauh lebih efektif, sambil bergandengan tangan dengan TNI dan Polri. Pemerintah juga sudah mulai membenahi seluruh kerusakan bangunan di Lombok dengan prioritas pembangunan fasilitas publik seperti sekolah hingga pasar. Jokowi bahkan menyempatkan hadir secara langsung di lokasi bencana bahkan tidur beratapkan tenda demi bisa mendampingi warga Lombok yang sedang ditimpa kesusahan. Begitu juga saat wabah COVID-19 menyerang Indonesia, segala daya upaya sudah dilakukan Jokowi untuk menghambat bahkan memutus mata rantai virus corona itu sendiri tanpa harus menetapkan status lockdown yang justru akan membunuh perekonomian rakyat Indonesia. Dengan gigih Jokowi juga melobi pihak-pihak luar negeri agar mau membantu Indonesia dalam memerangi virus corona ini. Jokowi bahkan membangun rumah sakit khusus corona di Pulau Galang yang sudah resmi beroperasi sejak 2 hari yang lalu. Masih banyak lagi usaha keras yang dilakukan Jokowi dan seluruh jajarannya agar bisa melindungi seluruh rakyat Indonesia dari serangan virus corona. Semuanya Jokowi lakukan untuk siapa kalau bukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu di sisi lain, suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 berhasil membuat dunia berdecak kagum pada Indonesia yang akhirnya mendatangkan banyak keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia baik secara ekonomi, budaya, sosial, politik, bahkan keagamaan. Begitu juga dengan pembangunan IKN baru yang jelas akan berdampak pada pemerataan pembangunan, terutama untuk Indonesia bagian tengah dan timur yang selama ini terabaikan. Dengan adanya IKN baru, kualitas pelayanan pemerintah pada masyarakat juga pasti akan meningkat. Indonesia maju di depan mata. Indonesia Raya yang makin disegani dunia tentunya. Inilah yang sedang dihalangi oleh Said Didu dan para pembenci Jokowi dengan segala cara. Hal-hal yang sudah jelas dilakukan Jokowi untuk kesejahteraan rakyat dibalik sedemikian rupa oleh Said Didu dan gerombolannya seakan-akan Jokowi tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dan kali ini Said Didu kena batunya karena sembarangan menyenggol bahkan menabrak orang. Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi jelas tidak terima jika pembangunan IKN baru dihubungkan dengan penanganan virus corona. Apalagi jika pembangunan IKN baru dituduh sebagai penghalang pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat terkait virus corona yang sedang menyerang Indonesia saat ini. Sementara sudah teramat sangat jelas jika pembangunan IKN baru berhubungan dengan investasi jangka pendek dan jangka panjang yang semuanya sedang dikerjakan Jokowi dan jajarannya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sampai di bagian ini sudah sangat jelas semuanya. Said Didu menuduh Luhut lebih mementingkan keuntungan pribadi saja. Padahal nyata-nyata Said Didulah yang sejak dulu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya di atas kepentingan bangsa dan negara. Makanya saya tak heran jika akhirnya Luhut mengultimatum agar Said Didu menyatakan permohonan maaf secara langsung kepada dirinya juga melalui semua media sosialnya. Lucunya, Said Didu bukannya minta maaf malah bikin klarifikasi yang menitik beratkan jika di video itu Said Didu hanya mengulas dan menganalisis berdasarkan panggilan nuraninya. Sekarang mari kita fokus pada kata, mengulas, menganalisis, dan hati nurani. Said Didu lupa dia sedang berhadapan dengan Jenderal Bintang 3 TNI yang selama hidupnya ditempa untuk tegas dalam segala hal. Para anggota TNI ini sudah terlatih cuma punya dua pilihan yaitu hidup atau mati, bukan basa-basi ruwet bulet seperti kelakuan Said Didu selama ini. Said Didu juga tak bisa membedakan antara permintaan maaf dan klarifikasi. Lalu orang bodoh seperti ini gaya-gaya mau mengulas dan menganalisis permasalahan negara. Sudah bisa dipastikan jika negara bakalan ancur minah di tangan Said Didu dan gerombolannya. Tuh Jakarta buktinya. Jakarta tambah hancurkan di tangan sahabat karib Said Didu. Iya apa iya, Said Didu juga sok gaya bicara tentang panggilan hati nurani. Di mana-mana yang namanya panggilan hati nurani itu identik dengan kebaikan dan ketulusan karena hati nurani memang tak bisa bohong. Masalahnya Said Didu ini pembohong. Para pembaca tentu masih ingat dengan kejadian saat Said Didu dan Rocky Gerung menyalahgunakan ambulans untuk menipu warga Jember. Said Didu juga mematikan hati nuraninya saat melihat Anis Sandi memakai politik hitam nan keji memainkan isu SARA untuk membunuh Ahok. Lalu sekarang pendusta dan orang berhati jahat seperti Said Didu ini tiba-tiba bicara soal panggilan nurani. Percayakah kalian pada ketulusan hati nurani Said Didu? Saya sama sekali tidak percaya. Makanya saya tak heran jika Luhut tetap akan meneruskan tuntutannya pada Said Didu ke jalur hukum sekalipun Said Didu sudah membuat klarifikasi semanis madu. Sebab bagi saya sederhana saja. Orang yang punya hati nurani baik akan langsung bertindak membantu semampunya sesuai talenta yang ada dalam diri masing-masing. Bukannya malah nyinyir sana-sini menyalahkan pemerintah bahkan memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahan di negaranya sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, perbuatan apa yang sudah dilakukan Said Didu untuk membantu penanganan virus corona? Adakah yang bisa menunjukkannya pada saya? Orang yang punya hati nurani baik juga takkan tega memfitnah orang lain yang nyata-nyata sedang bekerja tak kenal lelah menghadang serbuan virus corona, plus memikirkan pembangunan IKN baru demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Keputusan Luhut tetap menuntut Said Didu ke jalur hukum sudah benar dan tepat.
Di mata saya Said Didu sudah menghina bahkan melecehkan kesucian dan ketulusan hati nurani. Sebagai penutup saya akan mengutip sebuah kalimat bijak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kesucian hati nurani seseorang sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Akhirnya terbukti dengan sendirinya. Dengan kelakuannya yang minus seperti ini, Said Didu sedang membuka kedok dan mempermalukan dirinya sendiri. Kasihan.